Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 31 Agustus 2021 dengan episode Sebuah Akhir atau Sebuah Awal. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Pending Home Sales month on month yang naik dari sebelumnya minus 2% menjadi minus 1,8%. Kemudian ada dari US Dallas Fed Manufacturing Activity yang turun dari sebelumnya 27,3 menjadi 9. Kemudian ada dari Eurozone Consumer Confidence yang tidak berubah di minus 5,3%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Aneka Gas Industri Tbk atau AGII yang meraih laba tahun berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 94,89 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021, naik dari laba 16,70 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Surya Esa Perkasa Tbk atau ESA yang meraih pendapatan sebesar 138,93 juta US dollar hingga periode 30 Juni 2021, naik dari pendapatan 95,78 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Sumarekon Agung Tbk atau SMRA yang meraih pendapatan 2,46 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2021, naik dari 2,18 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, IHSG ditutup menguat 103 poin atau plus 1,71% menjadi 6.144. Sektor industrial, infrastruktur, industri dasar, energi konsumer non-siklikal, kesehatan, keuangan, properti konsumer siklikal, transportasi, teknologi bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 567 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Australia versus China. Di tengah situasi dan kondisi yang menekan perekonomian Australia akibat COVID-19, tampaknya hubungan antara keduanya masih akan terus memburuk nih bosku. Saat ini, Australia tengah harus berjibaku terkait dengan serangan cyber bot dari China yang menyerbu jaringan pemerintah Australia. Bot tersebut sedang melakukan screening dan mencari kerentanan yang nantinya dapat dieksploitasi. Saat ini beberapa yang sedang terkena masalah tersebut adalah jaringan email Parlemen Australia, Biro Meteorologi, dan Kementerian Pertahanan dan Kesehatan. Meskipun saat ini posisi Cina menolak bahwa bot tersebut merupakan keterlibatan Cina, namun sebagian besar aktivitas bot tersebut menggunakan APT yang berbasis di Cina. Sebuah istilah yang memberikan sebuah gambaran besar bahwa peretas tersebut disponsori oleh negara. Saat ini, serangan cyber tersebut terdeteksi hampir di setiap server pemerintah. Menariknya, meningkat atau menurunnya serangan tersebut berdasarkan situasi dan kondisi hubungan antara Australia dengan Cina. Hampir semua serangan cyber terjadi di hampir berbagai sektor termasuk dalam semua tingkatan, baik pemerintah, industri, pendidikan, maupun infrastruktur penting lainnya. Sejauh ini Morrison menolak untuk mengaitkan aksi cyber tersebut. Meskipun dikaitkan terhadap Cina, namun Kementerian Luar Negeri Cina membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pemerintah dan media Australia selalu berusaha menuduh Cina terkait dengan peretasan yang dilakukan namun tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Australia juga tampaknya enggan untuk membuat panjang situasi dan kondisi yang memang saat ini hubungan antara keduanya tengah memburuk. Alih-alih Australia menuduh Cina, Australia justru melakukan kampanye spionase internasional bersama dengan sekutu di Amerika dan Inggris. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa perekonomian Australia merupakan salah satu yang sangat bergantung terhadap Cina. Apa yang dilakukan oleh Cina terhadap Australia merupakan sebuah dampak dari keinginan Australia untuk melakukan penyelidikan. Ditambah lagi dengan menolak pembangunan jaringan 5G karena adanya potensi penyadapan melalui jaringan tersebut. Hal ini yang membuat Cina membalas tindakan tersebut dalam sebuah perdagangan yang memukul ekspor Australia, mulai dari batu bara hingga lobster dan anggur dengan nilai 1,2 miliar dolar Australia pada tahun 2019 silam, dan hingga saat ini Cina telah mengenakan tarif lebih dari 200%. Kedutaan Besar Cina di Canberra sendiri telah memberikan daftar 14 keluhan dan memberikan tuduhan bahwa pemerintah Australia telah merusak hubungan bilateral di antara keduanya.
Berbicara mengenai perekonomian, saat ini kinerja perekonomian masih cukup baik pada kuartal kedua, namun turunnya ekspor memberikan potensi terjadinya potensi pertumbuhan ekonomi akan berada di area negatif. Meningkatnya kasus COVID-19 yang membuat Australia melakukan lockdown hingga 10 minggu lebih akan mendorong turunnya perekonomian sehingga memberikan potensi akan resesi terjadi. Perjalanan masih akan terus berlanjut. Sebisa mungkin kami melihat Australia akan mencoba bertahan di tengah situasi dan kondisi perekonomian mereka tanpa bergantung dengan Cina. Karena kami melihat saat ini Australia tengah berusaha untuk mencari pengganti perekonomian dengan Cina. Ketergantungan perekonomian dengan Cina tentu dilihat oleh Cina sebagai sebuah kesempatan untuk menekan Australia dengan apa yang mereka miliki. Tidak mudah memang, karena untuk mencari pengganti Cina akan memakan waktu yang lebih lama. Namun apabila dijalankan dengan baik, bukan tidak mungkin perekonomian Australia akan tetap tangguh seperti biasanya meskipun tanpa Cina. Kemudian cerita selanjutnya datang dari harap-harap cemas. Menjelang akhir kuartal 3, pelaku pasar mengkhawatirkan beberapa data ekonomi yang berpotensi melambat di mana penyebaran varian virus Delta memberikan dampak yang signifikan pada aktivitas perekonomian. Peningkatan inflasi diperkirakan cenderung terbatas dikarenakan terhambatnya mobilitas masyarakat sebagai dampak dari implementasi PPKM level 3 dan 4. Jika mengacu pada data historis, laju inflasi pada semester 2 2021 secara musiman akan mulai menguat menjelang akhir periode tahun berjalan. Hal ini terjadi seiring dengan masuknya tahun pendidikan atau ajaran baru di kuartal 3 2021, perayaan Hari Raya Keagamaan dan potensi pulihnya permintaan seiring dengan percepatan vaksinasi COVID-19. Sementara tingkat inflasi hingga Juli 2021 masih tercatat tetap rendah, hal ini dipengaruhi oleh perpanjangan insentif PPNBM mobil dan PPN rumah hingga akhir 2021. Di sisi lain, inflasi inti pada semester 1 2021 terlihat mulai menguat sejalan dengan proses pemulihan ekonomi domestik. Namun peningkatan kasus COVID-19 akibat varian Delta memaksa pemerintah menerapkan PPKM darurat atau level 3 hingga 4, sehingga berdampak pada melemahnya kembali inflasi inti di Juli 2021. Pemulihan sektor transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum dinilai mengalami tekanan pada kuartal 3 2021. Pada kuartal 2 2021, kinerja kedua sektor tersebut mengalami perbaikan termasuk dengan 3 sektor lainnya yaitu jasa lainnya, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial dan jasa perusahaan. Namun jika melihat lebih jelas, sektor transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan 2 sektor yang paling terdampak akibat pemberlakuan pengetatan mobilitas masyarakat. Namun seiring dengan membaiknya kondisi pandemi dan ekonomi pada semester 1 2021, kedua sektor tersebut mampu pulih dan tercatat tumbuh di atas 20% secara tahunan pada kuartal 2 2021. Pemulihan pada kuartal 3 2021 berpotensi terhambat seiring dengan meningkatnya angka kasus harian COVID-19 akibat varian Delta. Hal ini juga yang menyebabkan pemerintah menerapkan PPKM darurat atau level 3 hingga 4 yang kembali diperpanjang hingga 6 September 2021 mendatang. Namun kami meyakini aktivitas perekonomian akan mampu bertahan karena kami melihat mobilitas di luar Jakarta Pusat masih cukup padat sehingga memberikan ruang bagi perekonomian untuk tumbuh meskipun terbatas. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 6.119 hingga 6.182. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Tekim, kemudian yang kedua ada dari UNTR, dan yang ketiga ada dari Tegra. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SMRA atau PT Sumarekon Agung Tbk yang meraih pendapatan 2,46 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2021, naik dari 2,18 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Meningkatnya pendapatan perusahaan sepanjang semester 1 2021 memberikan kontribusi pada kinerja keuangan perusahaan di mana laba bersih yang dibukukan, laba periode berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat 108,54 miliar rupiah, meningkat dari laba 10,20 miliar rupiah. Tentunya pencapaian tersebut tidak terlepas dari kenaikan pendapatan yang dibukukan oleh perusahaan di mana meraih pendapatan 2,46 triliun rupiah atau naik dari 2,18 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 720 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 650 dan tingkat probabilitas sebesar 40%.
Kemudian yang kedua ada dari AGI atau PT Aneka Gas Industri Tbk yang meraih laba tahun berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 94,89 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021 naik dari laba 16,70 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Di semester pertama 2021, perusahaan mencatatkan pencapaian kinerja positif dengan laba tahun berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 94,89 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021 naik dari laba 16,70 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Meningkatnya laba bersih tersebut sejalan dengan pendapatan yang dibukukan di mana pendapatan bersih yang dibukukan sebesar 1,29 triliun rupiah, naik 25,7% dari pendapatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada semester 1 2020 sebesar 1,03 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1250 dan tingkat probabilitas sebesar 38%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1800 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.